Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi logaritma, yaitu persamaan logaritma. Nah, sebelumnya ini pengertian persamaan dari logaritma. Persamaan logaritma itu adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat bentuk variabel. Jadi bentuk variabel tersebut nanti dapat menempati basis ataupun numerus. Nah, bentuk dari persamaan logaritma sendiri itu ada 6. Untuk bentuk yang pertama, jika a log fx sama dengan a log p, maka untuk menyelesaikannya, untuk mencari nilai x itu kita buat persamaan fx sama dengan p. Nah, bentuk ini kan basisnya sama-sama a. Yang berbeda kan numerus yang pertama itu kan fx, kemudian yang kedua itu kan p. Jadi untuk mencari nilai x itu kita gunakan persamaan fx sama dengan p. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 4. Di sini kan basisnya udah sama-sama 3. Nah, berarti kan ini sudah sama seperti bentuk a log fx sama dengan a log p. Jadi tinggal kita ubah ke persamaan x plus 1 sama dengan 4 untuk mencari nilai x-nya. Sehingga didapatkan untuk nilai x itu adalah 3. Nah, untuk nilai x3 ini kita cek dulu apakah ketika kita masukkan ke numerus, apakah dia memenuhi syarat sebagai numerus atau tidak. Karena ini variabel x-nya kan hanya memuat di numerus, berarti kita ngeceknya tuh ya kita masukkan ke numerusnya saja. Nah, ini kita substitusikan ke x plus 1 sehingga didapatkan untuk nilai numerusnya itu 4. Nah, 4 ini kan lebih dari 0, berarti memenuhi syarat sebagai numerus, yaitu lebih dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari persamaan logaritma ini adalah x sama dengan 3. Selanjutnya yaitu bentuk persamaan kedua. Jika a log fx sama dengan a log gx, maka fx sama dengan gx. Nah, ini basisnya juga sama a, tetapi numerusnya ini sama-sama berupa fungsi. Jadi untuk mencari nilai x-nya ya kita gunakan persamaan numerusnya ini, fx sama dengan gx. Contohnya 3 log x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 3 log x ditambah 2 ditambah 3 log x ditambah 3. Nah, ini kan yang di ruas kanan ini masih ada 2 bentuk logaritma, kita jadikan satu dulu menggunakan sifat-sifat logaritma. Ini kan basisnya sama, berarti berdasarkan sifat logaritma yang telah kita pelajari kemarin, untuk numerusnya ini dikali, sehingga bentuknya menjadi 3 log x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan 3 log x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, x kuadrat plus 5x plus 6 ini dari x plus 2 dikali x plus 3 berdasarkan sifat-sifat logaritma. Nah, ini kan udah sama seperti bentuk persamaan logaritma yang kedua, yang a log fx sama dengan a log gx. Ini kan basisnya sama 3. Nah, ini kan numerus di ruas kanan kan x kuadrat plus 4x plus 5. Maksudnya di ruas kiri, kemudian untuk numerus di ruas kanan kan x kuadrat plus 5x plus 6. Ya, kita gunakan persamaan ini untuk mencari nilai x-nya. Sehingga
x kuadrat plus 4x plus 5 sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, dari sini ini nanti kan kita dapat mencari nilai x. Sehingga ketemu untuk nilai x-nya ini sama dengan negatif 1. Nah, untuk nilai x sama dengan negatif 1, ini kita cek dulu apakah nilai x sama dengan negatif 1 ini memenuhi atau tidak. Nah, caranya ini kita substitusikan ke numerus ini, karena yang pada soal yang memuat variabel x-nya kan di numerus semua. Baik numerus pertama maupun kedua ini kan memuat variabel x. Apakah dia memenuhi syarat sebagai numerus atau tidak? Jadi pertama kita substitusikan ke x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, hasilnya ini 2. Karena ini lebih dari 0 berarti memenuhi syarat sebagai numerus. Selanjutnya kita substitusikan lagi ke x kuadrat plus 5x plus 6. Hasilnya juga sama 2, berarti memenuhi syarat sebagai numerus. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan pada soal ini adalah x sama dengan negatif 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk persamaan ketiga. A log fx sama dengan b log fx, maka untuk mencari nilai x-nya ini kita gunakan persamaan fx sama dengan 1. Nah, di sini kan untuk basisnya kan beda. Yang pertama ini kan A, kemudian yang kedua ini basisnya B, tetapi untuk numerusnya ini berupa fungsi dan fungsinya itu sama. Jadi untuk mencari nilai x itu kita gunakan persamaan fx sama dengan 1. Untuk contoh soalnya 3 log 2x min 5 sama dengan 5 log 2x min 5. Nah, ini kan basisnya beda, yang satu itu kan 3 dan yang satu itu 5, tetapi ini numerusnya sama, yaitu 2x min 5. Ini kan sudah sama seperti bentuk persamaan yang ketiga ini. Jadi untuk mencari nilai x, maka ini kita gunakan persamaan 2x min 5 sama dengan 1, sehingga nilai x nya itu didapat x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 ini kita cek dulu apakah nilai x sama dengan 3 ini memenuhi himpunan penyelesaiannya atau tidak. X sama dengan 3 ini kita substitusikan dulu ke 2x min 5. 2x min 5 ini kan sebagai numerus. Nah, syarat numerus itu kan lebih dari 0. Jadi jika nanti hasilnya lebih dari 0, maka x sama dengan 3 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita substitusikan ke 2x min 5, hasilnya 1. Nah, 1 lebih dari 0, maka memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah x sama dengan 3. Selanjutnya untuk bentuk persamaan keempat, jika hx log fx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan gx. Nah, ini baik basis ataupun numerus, kedua-duanya itu berupa fungsi, yaitu memuat variabel x. Tetapi ini basisnya itu sama, hx, di sini juga hx. Numerusnya yang beda. Maka untuk mencari nilai x, kita gunakan persamaan fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx ini kan sama-sama numerus. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan x plus 2 log 2x min 5 sama dengan x plus 2 log x plus 3. Nah, ini kan basisnya x plus 2. Di sini juga x plus 2, berarti kan basisnya sama.
Nah, numerusnya kan yang berbeda. Numerusnya kan 2x min 5 sama x plus 3. Jadi kita buat persamaan dari kedua numerus tersebut. Sehingga persamaannya itu 2x min 5 sama dengan x plus 3. Dari sini nanti kita dapat nilai x itu adalah 8. Nah, x sama dengan 8 ini kita cek dulu apakah memenuhi. Caranya ya kita masukkan ke basis dan juga ke numerus, karena pada soal kan variabel x memuat di basis dan juga numerus. Jadi kita masukkan ke x plus 2, kemudian 2x min 3 dan juga x plus 3. Untuk yang pertama 2x min 5 sama dengan hasilnya itu 11. Jadi lebih dari 0 memenuhi syarat sebagai numerus. Kemudian kita substitusikan lagi ke x plus 3. Nah, hasilnya juga 11 memenuhi syarat sebagai numerus, yaitu lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke basis x plus 2. Jika x-nya 8, berarti kan hasil basisnya ini 10. Nah, 10 ini kan juga memenuhi syarat sebagai basis, yaitu lebih dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 8. Selanjutnya yaitu bentuk persamaan yang kelima. Jika fx log hx sama dengan gx log hx, maka fx sama dengan gx. Nah, di sini yang sama itu numerusnya. Basisnya berbeda. Yang pertama itu berupa fx, yang kedua gx. Jadi, untuk mencari nilai x-nya kita gunakan persamaan fx sama dengan gx. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian 2x min 3 log x plus 2 sama dengan x plus 1 log x plus 2. Nah, ini kan basisnya berbeda. Yang pertama itu 2x min 3, kemudian basis di sini x plus 1. Untuk numerusnya kan sama, x plus 2. Jadi, persamaan ini kan udah sama dengan bentuk persamaan fx log hx sama dengan gx log hx. Jadi untuk mencari nilai x dari soal ini, kita gunakan persamaan 2x min 3 sama dengan x plus 1, sehingga nanti didapat untuk nilai x-nya. Nah, jadi untuk nilai x-nya itu sama dengan 4. Nilai x sama dengan 4 ini kita cek dulu apakah memenuhi himpunan penyelesaiannya atau tidak. Kita substitusikan ke 2x min 3, ke x plus 1, dan juga ke x plus 2. Karena variabel x pada soal ini kan tidak hanya memuat di basis saja, tetapi di basis dan juga numerus. Kedua-duanya memuat variabel x. Jadi yang pertama kita cek 2x min 3, hasilnya 5. Berarti ini lebih dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Berarti memenuhi syarat sebagai basis. Kemudian ketika kita substitusikan ke x plus 1, maka hasilnya juga lebih dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Berarti memenuhi syarat sebagai basis dan juga memenuhi syarat sebagai basis, yaitu lebih dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Selanjutnya, ketika x sama dengan 4 ini disubstitusikan ke x plus 2, itu kan hasilnya 6. Nah, 6 ini kan lebih dari 0. Berarti di sini kan numerus. Berarti kan syaratnya lebih dari 0. Nah, 6 kan memenuhi syarat sebagai numerus, yaitu lebih dari 0. Jadi sudah memenuhi syarat semuanya. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 4. Nah, sekarang untuk bentuk yang keenam. A
ini A besar dan B besar ini sebagai koefisien dari logaritmanya. Jadi A log X kuadrat, ini yang kuadrat itu logaritmanya, kemudian plus B A log X plus C. Jika kita menjumpai bentuk persamaan seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita gunakan permisalan. Nah, permisalnya itu misalnya A log X itu sama dengan Y. Jadi, bentuk ini kita ubah ke bentuk Y dulu. Sehingga A log X ini kan Y. Berarti kalau kita ubah jadinya AY kuadrat. Kemudian plus B A log X. A log X ini kan Y. Jadi plus BY plus C. Nah, ini kan persamaan kuadrat biasa. Kita selesaikan sehingga nanti didapat nilai Y. Setelah nanti diperoleh nilai Y, kemudian kita substitusikan kembali ke permisalan. Kan Y-nya udah diketahui, jadi kita bisa mencari nilai X dari permisalan ini. Langsung ke contohnya saja. Tentukan himpunan penyelesaian A log X kuadrat min 5 log X pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan permisalan. Untuk 5 log X ini kita misalkan Y, sehingga bentuk ini menjadi Y kuadrat min 3Y plus 2. Nah, dari sini kan dapat diketahui nilai Y-nya itu berapa. Kita faktorkan. Nah, faktornya itu Y-2 sama Y-1. Sehingga nilai Y-nya itu sama dengan 2 atau 1. Nah, Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ini kita kembalikan lagi ke bentuk permisalan 5 log X. Nah, tadi kan udah didapat nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusikan kembali ke bentuk permisalan. Bentuk permisalannya tadi kan 5 log X sama dengan 2. Nah, sehingga untuk Y sama dengan 2-nya kita dapat nilai X-nya itu 25. Selanjutnya untuk Y sama dengan 1, cara penyelesaiannya juga sama. Kita substitusikan ke bentuk permisalan tadi, sehingga untuk Y sama dengan 1 kita dapat X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 dan juga X sama dengan 25 ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut.